Bu, beli Beli apa? beli beng-beng Bu satu. Berapa? 2.500. Oh, 2.500. Iya. Oke, berapa? Iya. Ya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Rin, oh sekarang gue beli beng-beng 2.500 ya? Perasaan dulu 2.000 deh. Loh, iya bukannya dulu 2.000? Iya, kalau mau naik 500 tapi menurut gue juga berharga sih. Iya. Iya gak sih? Ada hubungannya sama inflasi? Bener nggak? Hah? Inflasi? Yang pertama, ada inflasi. Inflasi merupakan suatu peristiwa kenaikan harga dan barang yang terjadi secara terus-menerus. Ada beberapa penyebab dari inflasi. Yang pertama, naiknya permintaan. Permintaan merupakan sebuah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Apabila permintaan naik, tetapi penyediaan barang tetap akan menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, bertambahnya harga produksi. Apabila harga produksi naik, akan menyebabkan inflasi karena produk-produk yang diedarkan merupakan hasil dari produsen. Yang ketiga, peredaran uang bertambah. Uang merupakan sebuah indikator penting dalam perekonomian. Apabila peredaran uang bertambah secara 2 kali lipat, akan menyebabkan terjadinya inflasi. Maka dari itu, pemerintah harus bijak dalam menjaga kestabilan perekonomian. Yang kedua ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi secara garis besar dibedakan menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama ada inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang terakhir ada inflasi berdasarkan sumbernya. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 poin utama, yaitu ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan adalah inflasi yang terjadi di suatu negara dengan presentase mulai dari 0% sampai dengan 10%. Inflasi pada tingkatan ini sangat wajar terjadi pada suatu negara karena disebabkan oleh kenaikan harga per tahunnya. Selanjutnya ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang terjadi di suatu negara dengan presentase mulai dari 10% sampai dengan 30%. Inflasi pada tingkatan ini tidak mempengaruhi ekonomi negara sama sekali, namun membuat pekerja yang memiliki pendapatan tetap akan mengalami penurunan kesejahteraan. Yang ketiga ada inflasi berat, yaitu kenaikan harga antara 30% sampai 100% yang menyebabkan masyarakat sulit untuk membeli barang. Yang keempat ada inflasi sangat berat, yaitu kenaikan di atas 100% yang menyebabkan krisis ekonomi dan multidimensi. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demand pull inflation. Demand pull inflation adalah naiknya permintaan yang tidak dibarengi penawaran, sehingga akan terjadinya inflasi. Yang kedua ada cost pull inflation, yaitu naiknya biaya produksi yang akan menghasilkan harga dari produk yang dihasilkan akan naik dan produknya justru menurun. Inflasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Kalau inflasi dari dalam negeri terjadi karena permasalahan dari negara itu sendiri, seperti terlalu banyak uang yang beredar, bencana alam, ataupun kegaduhan politik yang melanda yang mengakibatkan harga barang pokok naik. Nah, kalau inflasi dari luar negeri terjadi karena pengaruh dari negara lain, seperti harga barang impor yang naik, ataupun sedang terjadi krisis di negara lain yang mempengaruhi harga di dalam negeri. Laju inflasi di suatu negara dapat dihitung dengan membandingkan indeks harga konsumen dari tahun ke tahunnya. Laju inflasi dapat dihitung dengan rumus indeks harga konsumen tahun kedua dikurang dengan indeks harga konsumen tahun pertama dibagi dengan indeks harga konsumen tahun pertama dan dikali dengan 100. Nah, solusi untuk mengatasi inflasi bagi pemerintah dengan menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, meningkatkan suku bunga. Yang ketiga, berinvestasi. Dan yang keempat adalah mengurangi pembelanjaan pemerintah.